Nomor hadis 3930. Hadasana Suwaidu benu Sa'id, hadasana Aliyu benu Mushirin an Asim Anis Sumaiti ibni Samir an Imron ibnil Husain. Qala berkata dia Imron, Ata datang sopo Nafi'u benul Asrok, Nafi' bin Asrok, wa ashabuhu dan teman-temannya Nafi'. Faqalu maka berkata mereka, Nafi' dan kawan-kawan, halakta rusak kamu ya Imron, he Imron. Jadi Imron bin Husain mengatakan Nafi' dan kawan-kawan itu datang ke aku, tahu-tahu ngomong halakta ya Imron, kamu rusak he Imron. Qala berkata Imron, ma apa halaktu rusak aku. Ya. Qalu berkata mereka, bala iya, ya maksudnya rusak. Qala berkata Imron, ma apa alladzi yang ahlakani merusak apa mani padaku. Loh, yang menjadikan aku rusak itu apa? Qalu berkata mereka, qala berfirman sapa Allahu Allah, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakunad dinu kulluhu lillah. Wa qatiluhum dan memerangilah kalian hum pada mereka, hatta sehingga la takuna tidak ada apa fitnatun fitnah. Wa yakuna dan ada apa ad-dinu agama kulluhu seluruhnya agama iku lillah bagi Allah. Tuh. Nah, mereka mengatakan, loh, Allah kan sudah berfirman, kalian supaya memerangi mereka sampai tidak ada fitnah lagi. Dan agama itu seluruhnya milik Allah. Qala berkata Imron, qad qatalnahum, sungguh memerangi kami, hum pada mereka, orang musyrik, kata sehingga nafainahum, menghabiskan kami hum pada mereka. Loh, kalau soal ayat itu, loh, sudah kami kerjakan. Kami sudah memerangi orang musyrik sampai mereka habis. Pakana maka ada apa adinu agama, kulluhu seluruhnya agama, iku lillah milik Allah. Sampai pada akhirnya agama seluruhnya itu milik Allah. In syi'tum seandainya menghendaki kalian, Nafi' dan kawan-kawan, adastukum maka bercerita aku kum pada kalian. Hadisan pada suatu hadis, sami tuhu yang mendengar aku pada hadis, min Rasulillah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya, kalau kalian mau, aku bercerita pada kalian suatu hadis yang aku dengar dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu berkata mereka, wa anta dan kamu Imron, iku sami tahu mendengar betul kamu pada hadis min Rasulillah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala berkata Imron, loh naam, iya, iya, bener ini aku dengar hadis dari Rasulullah. Ini kan ceritanya begini. Jadi selepas Nabi meninggal, terjadilah zaman fitnah. Terjadilah zaman fitnah, peperangan antara sesama umat Islam. Ya, peperangan antara sesama umat Islam. Lah, Imron bin Husain itu nggak mau ikut-ikut.
enggak mau ikut-ikut. Arep mbolo kene engko merangi kono, kono ya Islam. Arep mbolo kono engko merangi kene. Imran bin Husain itu diem ndak usah ikut-ikut. Lah tahu-tahu Nafi' bin Ashraq dan kawan-kawan itu mencaci maki Imron. Halakta ya Imron. Wah, kamu itu orang rusak Imron. Oh, itu wong suasana kayak gini kok diem saja, nggak ikut bertindak kan gitu. Sama-sama umat Islamnya perang. Loh, apa aku lo tidak rusak ya? Mahalak tuh aku ndak rusak. Terus mereka tetap ngotot, loh iya kamu itu rusak. Terus Imran lebih mempertegas lagi pertanyaannya, loh apa yang membuat aku rusak? Lalu mereka menggunakan firman Allah Al-Quran, nah, perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah dan agama seluruhnya bagi Allah. Lah, golongannya Nafi' bin Ashraq, kata hum wa qatiluhum itu seharusnya kan itu rujukannya untuk orang musyrik. Tapi disalahpahami oleh Nafi' bin Ashraq. Hum itu ya pokoknya mungsuhe dhek. Nah, gitu loh. Nah, gitu. Merekanya itu mereka siapa? Lah kalau disesuaikan dengan ayatnya, hum itu adalah mereka orang musyrik, bukan sembarangan orang Islam kan gitu kan. Nah, sehingga Imran bin Husain mengatakan, loh, kalau soal memerangi orang musyrik, loh, kami dulu di zaman Rasulullah sudah memerangi mereka, bahkan mereka sampai habis, ya. Nah, terus agama itu ya tegak milik Allah semuanya. Islam mengalami masa kejayaan. Gini, apa kalian mau aku ceritai suatu hadis yang aku dengar dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, terus Nafi' dan kawan kan mengatakan, loh kamu dengar betul loh dari Rasulullah. Nah, Imran bin Husain mengatakan, loh iya, betul. Tuh. Sah itu datang aku atau menyaksikan aku Rasulullah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu aku ada di situ. Waqat ba'asa dan sungguh mengutus atau mengirim siapa Rasul Jaisan pada bala tentara. Bala tentara yang jumlahnya besar. Minal muslimin dari kalangan orang-orang Islam. Ilal musyrikin pada orang-orang musyrik. Artinya untuk memerangi orang-orang musyrik. Dulu itu Rasulullah ya mengutus pasukan besar umat Islam untuk memerangi orang musyrik. Falam malakuhum, maka ketika ketemu mereka jaisan hum pada mereka musyrikin, qataluhum memerangi mereka hum pada mereka musyrik, kitalan dengan peperangan saditan yang luar biasa. Terjadi perang sengit betul itu ya. Wes terjadi perang sengit betul. Pamanahuhum maka memberikan mereka jes muslim hum pada mereka orang musyrik, aktafahum pada tulang-tulang belikat mereka. Jadi artinya orang musyrik itu betul-betul kocar-kacir, ya kalah. Jadi sehingga orang-orang muslim itu dikinayahkan, digambarkan memberikan pada tulang belikat mereka. Artinya orang musyrik ya kocar-kacir betul. Ya. Pajak Allah maka berbuat sopo rajulun seorang laki-laki min luhmati dari kerabatku sopo Imron ala rajulin atas seorang laki-laki minal musyrikin dari
golongannya orang-orang musyrik. Terus ada rajul Islam, yaitu termasuk kerabatku sih, terus memburu satu orang musyrik, ya, wis diburu pokoknya, dirumki dengan membawa tombak, ya, arepe dipateni ngono wong musyrike. Falamma ghasyiyahu, maka ketika menutup sapa rajulun hu pada rajulin musyrik, qala berkata sapa rajulin musyrik, asyhadu aku bersaksi an bahwasanya la ilaha tiada sesembahan illallah kecuali Allah. Setelah ketangkap wis ditubruk ngono ya, karek mateni ngene ya. Lah rajul musyriknya itu bilang asyhadu alla ilaha illallah ya. Ini sesungguhnya aku iku muslimun, orang Islam. Nah ini hal-hal yang memang ya apa ya? Arep diarani mbojo. Kok awak dhewe ya gak roh batine ya kan. Iki kok gek syahadate hanya karena takut mau dibunuh kan gitu. Anahu maka tetap menusuk siapa rojulun hu pada rojulin. Fakotalahu maka membunuh siapa rojulun hu pada rojulin musyrik itu. Allah iki paling pura-pura syahadat tetap ditusuk jelek ngono sampai mati. Wis betul sampai mati itu. Fa'ata maka datang sapa rajulun Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka berkata rajulun, ya Rasulullah wahai utusan Allah, halaktu rusak saya. Wahai Rasul, ini saya rusak Rasul. Ya gimana? Yang suasana perang, kalau saya nggak bunuh, nanti khawatirnya saya yang dibunuh. Lah mau bunuh orang ini kok sebelum tak bunuh baca syahadat, ya tetap tak bunuh saja Rasul kan gitu kan, ya kan? Tapi ya dia menyesal. Ya, ini gimana? Qala bersabda siapa Rasul? Wama dan apa alladzi yang sonakta berbuat kamu? Loh, kamu habis melakukan apa? Kok bilang halak tuh marotan sekali au marota ini atau dua kali? Nabi bilang gitu sekali atau dua kali. Wamal ladzi sonakta. Fa'ahbarahu maka mengkabari siapa rojulun hu pada Rasul billadzi terhadap yang sona'a berbuat dia. Yes, dikabari apa adanya. Ya. Faqala maka bersabda lahu pada rojul sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pahala sakokta, maka hendaknya membelah kamu rojulun ala batoknih atas perutnya. Fa'alimta maka mengetahui kamu ma pada apa-apa fi qalbih di dalam hatinya. Nah, Rasulullah yang menyayangkan itu. Nah ya, mbok yao kamu belah dulu dadanya sampai kamu betul-betul tahu isi hatinya. Dia itu bohong apa? Apa enggak? Kok langsung kamu tusuk itu gimana? Qala berkata rajul, ya Rasulullah, lau sakoktu seandainya membelah aku. Batnahu pada perutnya rojulan, lakuntu niscaya ada aku iku aklamu mengetahui aku ma pada apa-apa fi qalbihi di dalam hatinya. Iya Rasul, seandainya saya belah dulu dadanya, saya akan tahu apa isi hatinya. Qala bersabda Rasul, fala anta tidak ada kamu, qabilta menerima kamu ma pada apa-apa takalama yang bicara siapa rojulan bi dengan ma. Wala anta dan tidak ada kamu ikut taklamu mengetahui kamu ma pada apa-apa fi qalbi di dalam hatinya. Lah gimana lagi wong kamu juga tidak percaya terhadap la ilaha illallah yang dia ucapkan, ya kan? Kenyataannya kan gitu, nyatanya tetap kamu tusuk.
Terus di sisi lain kamu juga tidak ngerti isi hatinya, dia bohong apa tidak. Kala berkata sapa Imron bin Husain sing dilokno mau. Pasakata maka diam anhu dari rajulun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yalbas maka tidak apa? Tidak menetap, tidak menetap siapa eh, rajulun ila kecuali yasiron sebentar kata mata sehingga mati siapa rajulun. Terus Rasulullah ya diam saja. Ya ini kan sesuatu yang sulit. Ya si rajul itu ya tidak dikisos. Wong perkaranya nggak jelas sih. Ya kan? Ya tidak dikisos oleh Rasulullah ya diam saja. Tapi nggak berapa lama itu si rajul itu pada akhirnya meninggal. Meninggal. Fatafannahu maka memakamkan kami hu pada rajul. Kami makamkan ya seperti orang Islam pada umumnya itu. Fa'asbaha maka jadi siapa rajul ala dhahril ardi di atas permukaan bumi. Jadi bumi tidak mau nerima. Itu dimakamkan ya. Besok itu sudah ada di luar. Di luar ya di luar kuburan sudah. Faqalu maka berkata mereka orang-orang la'alla aduan ya, barangkali musuh ya, barangkali musuh nabasahu itu ya apa? Mengeluarkan dari tanah itu. Siapa? Lah ya menggali siapa musuh pada rojul. Ya. Allah ini ya paling musuh-musuhnya ndak seneng gali kuburannya terus ditaruh di atas gitu kan. Gitu kan? Fatafanahu maka memakamkan kami pada rojul. Terus tak makamkan lagi. Tuma amarna kemudian perintah kami gilmanina pada budak-budak kami yahrusunahu supaya menjaga mereka budak pada kuburan. Ya, dikuburkan lagi, terus budak-budak itu kami suruh jaga kuburannya biar tidak digali oleh musuh itu. Pak asbaha maka pagi-pagian sapa rajul ala dhahril ard atas permukaan bumi. Nah, keesokan harinya itu ya sudah di luar lagi. Sudah di luar lagi. Fakulna maka berkata kami, la alal gilman, barangkali para budak naasu ngantuk mereka. Wah itu paling, lah budaknya ditanya, kok bisa di luar kenapa? Wah ndak tahu kan ngono kan. Ah, arek-arek iki ngantuk iki paling gitu kan. Nah, fatafanahu maka memakamkan kami pada rajul itu. Tuma harasnahu kemudian menjaga kami pada kuburannya rajul di anfusina dengan diri kami. Yes, kita jaga sendiri aja. Budak-budak ini tidak bisa diandalkan kan gitu kan. Kon Joko turu kan itu. Fa'asbaha maka jadi siapa rajul ala dhahril ard atas permukaan bumi. Yes. Lah kok keluar lagi dari kuburan itu. Yes. Akhirnya fa'al koinahu maka membuang kami pada rajul tiba di tilkasiab di dalam sebagian demikian itu apa lereng di gunung itu ya lereng gunung ya wes
Aslinya Syi'ab itu ya jalan yang ada di antara dua gunung, itu Syi'ab. Jadi tilkat turuk allati hiya bainal jibal. Jadi jalan yang ada di antara dua dua gunung itu. Atasana Ismail benu Hafsin al-Aili. Atasana Hafsu benu Hiyas an Asim Anis Sumet an Imran binil Husain kola berkata Imran. Lah jadi kesimpulan dari hadis itu tadi, Imran itu ya nggak mau ikut-ikut karena dulu ada peristiwa seperti itu. Soalnya ini yang perang adalah sesama umat Islam. Engko nek aku mateni kono engko gek aku wayahe mati. Ngono lho. Heeh. Ya, karuan kalau dengan orang kafir jelas-jelas kafir, enggak masalah. Nah, Qala berkata Imran, Ba'asana mengutus pada kami sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi syariatin di dalam bala tentara. Faja'ala maka berbuat atau istilahnya memerangi sapa rajulun seorang laki-laki minal muslimin dari kalangan orang Islam. Ala rajulin atas seorang laki-laki minal musyrikin dari kalangan orang musyrik. Fadzakara maka menuturkan sopo Imran bin Husain al hadisa pada hadis. Terus dia ya menuturkan hadisnya itu ya. Wazata dan menambah utawa fadzakaro itu dirujuk ke Hafiz bin Giyas. Ya, Hafiz bin Giyas itu sama-sama muridnya Asim. Jadi di hadis yang atas kan Ali bin Mushir. Nah, kalau ini kan Hafiz bin Giyas. Fadzakara maka menuturkan siapa Hafiz bin Giyas al hadisa pada hadis. Hadisnya sama dengan hadisnya Ali bin Mushir yang atas itu. Wazata dan menambah siapa Hafiz bin Giyas di dalam hadis panabatathu maka membuang pada rajulun muslim al-ardu bumi. Ya itu tadi sudah dimakamkan di dalam tanah tahu-tahu keluar. Fa'uhbiro maka dikabari sapa an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam waqala dan bersabda siapa nabi. Inal ardo sesungguhnya bumi iku latak balu niscaya menerima apa bumi man pada orang huwa utawi man iku sarun lebih jelek minhu daripada rojul itu aslinya ya orang-orang yang lebih bejat dari si rojul itu loh sama bumi kalau dia mati tetap diterima ya. Rojul yang bunuh orang bilang la ilaha illallah itu kan sebenarnya orang baik. Cuma yo apese dheke ae kan ngono kan. Apesnya dia mau bunuh orang musyrik belum sampai bles gitu terlanjur bilang la ilaha illallah terus diteruskan. Loh dia mau jihad fisabilillah kan orang baik itu namanya. Lah Nabi mengatakan, loh banyak loh orang yang lebih jelek dari dia. Itu begitu dikubur ya diterima saja sama bumi. Enggak dikeluarkan lagi ke atas itu. Walakin Allah dan tetapinya Allah iku ahabba, seneng siapa Allah an yuriyakum jika memperlihatkan siapa Allah kum pada kalian takdima hurmati la ilaha illallah pada keagungan
kehormatan la ilaha illallah. Jadi dia dikubur terus keluar lagi, dikubur lagi, keluar lagi itu. Sebenarnya Allah ingin memperlihatkan kepada kalian betapa agungnya la ilaha illallah. Tuh, itu saja sebenarnya. Oh, yang lebih jelek dari dia itu bumi masih terima. Sing kafir-fir ngono kuwi lho. Begitu dikubur ya enggak keluar kan. Nah, ini kan aslinya kan ya orang baik. Gitu kan. Babu hormati damil mukmin, utawi bab kehormatan darahnya orang mukmin, wa malihi dan hartanya. Hadasana Hisam bin Amar, hadasana Isa ibnu Yunus, hadasana Al-A'mas an Abi Soleh an Abi Said, qala berkata Abu Said. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada, di dalam haji wada. Ala ingatlah, inna ahromal ayam, sesungguhnya lebih terhormatnya beberapa hari, iku yaumukum, hari kalian, hadza yang ini. Berarti tanggal 10 Dzulhijjah. Itu hari yang paling terhormat itu. Ala ingatlah, wa inna ahromas suhur, dan sesungguhnya lebih terhormatnya beberapa bulan. Bulan itu kan ada 12. Kalau hari itu ada 7 kan gitu kan. Cuma untuk ahromal ayam yaumukum hadza itu hari dalam konteks hari besar. Dalam konteks hari besar. 10 Dzulhijjah itu adalah hari yang paling terhormat. Kalau bulan itu kan ada 12. Nah, 12 itu ya mulai Muharram sampai Dzulhijjah. Iku sahrukum, bulan kalian, hadza yang ini. Ya bulan Dzulhijjah itu karena diadakan ritual haji. Ala ingatlah, wa inna ahromal balad, dan sesungguhnya lebih terhormatnya negara, iku baladukum, negara kalian, hadza yang ini, Mekah itu. Ala ingatlah, wa inna dima'akum, dan sesungguhnya darah-darah kalian, wa amwalakum, dan harta-harta kalian, alaikum, atas kalian, iku haramun, haram. Kahurmati yaumikum, sebagaimana kehormatan, kehormatan hari kalian, hadza yang ini. Fi sahrikum, di dalam bulan kalian, hadza yang ini. Fi baladikum, di negara kalian, hadza yang ini. Ala ingatlah, hal balagtu, apakah sudah menyampaikan aku? Qalu, berkata mereka, na'am, ya sudah maksudnya. Qala, bersabda siapa Nabi, Allahumma, ya Allah, ishad, menyaksikanlah engkau. Jadi jangan sembarangan dengan darahnya orang iman, itu jangan sembarangan. Sebagaimana orang kalau maksiat di tanggal 10 Dzulhijjah itu ya pikir-pikir kan gitu kan. Terus mau maksiat di tanah haram di Mekah itu juga pikir-pikir. Nah, kalau berurusan dengan darahnya orang iman, hartanya orang iman, nah itu juga harus dipikir mateng-mateng itu. Keharamannya sama. Ya, darah kalian, harta kalian, atas kalian haram, ya, seperti kehormatan hari ini, di bulan ini, di negeri ini, yaitu di negeri Mekah. Terus Nabi mengatakan, ingatlah, aku sudah menyampaikan loh ya. Mereka mengatakan ya. Lalu Nabi mengatakan, Allahumma syhad, ya Allah, saksikanlah. Hadasana Abul Qasim bin Abi Dhamrah, Nasru bin Muhammad bin Sulaiman al-Himsi. Dasana Abdullah bin Abi Qais an-Nasri.
Hadatsana Abdullah bin Umar, qala berkata Abdullah bin Umar, Ra'a itu melihat aku Rasulullah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yatufu tawaf siapa Rasul bil Ka'bati di Ka'bah. Wayakulu dan bersabda siapa Rasul. Ma'at ya baki, alangkah baiknya kamu. Kamunya ya kamu tanah Mekah itu. Wa'at yaba rihaki, dan alangkah harumnya aromamu. Ma'akdomaki, alangkah agungnya kamu. Wa'akdoma hormataki, dan alangkah besarnya kehormatanmu. Tuh, jadi tawaf di Ka'bah, Nabi mengatakan seperti itu. Waladi demi zat nafsu Muhammad, utawi dirinya Muhammad, iku biadih di tangannya zat. Lahurmatul mukmin, niscaya kehormatannya orang mukmin iku a'dhamu lebih besar indallah di sisi Allah. Apanya kehormatannya mingki daripada kamu Mekah. Ya. Jadi membunuh orang iman satu itu dosanya lebih besar daripada ngerusak Mekah itu. Loh ya, begitu. Jadi kehormatannya orang mukmin itu lebih besar di sisi Allah kehormatannya daripada kamu. Malihi, hartanya, wadamihi, dan darahnya. Wa annaduna, dan jika menyangka aku bihi terhadap mukmin, ila kecuali khairon pada baik. Dan kami diperintahkan untuk berprasangka baik terhadap orang mukmin tersebut. Ya. Jadi hartanya supaya dijaga, darahnya supaya dijaga, tidak boleh dirampas, tidak boleh dialirkan, dan kami diperintah agar kami berprasangka, saya ulang ya, wa annaduna, dan ya, dan jika berprasangka kami bihi terhadap mukmin ila kecuali khairon baik. Artinya, dan jika kami tidak boleh berprasangka terhadap umat orang mukmin kecuali prasangka yang baik. Jadi maksudnya wa an la nadun nabihi ila khairon. Ya. Bahwa jika kami tidak boleh berprasangka terhadap orang iman kecuali prasangka yang baik. Tuh. Hadatsana Bakru bin Abdul Wahhab. Hadatsana Abdullah bin Nafi' wa Yunus ibnu Yahya, jami'an semuanya an Dawuda bin Qais an Abi Sa'id maula Abdullah bin Amir bin Quraisy an Abi Hurairah anna Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Rasul, kulul muslimi, setiap orang Islam, alal muslimi, atas orang Islam yang lain, iku haramun, haram, damuhu, darahnya, wa maluhu, dan hartanya,
wa irduhu dan kehormatannya, atau bisa bermakna rahasianya. Jadi setiap orang muslim atas orang muslim yang lain itu haram. Jadi darahnya, hartanya, kehormatannya itu tidak boleh dirusak. Hadasana Ahmad bin Amr bin Sarhi al-Misri. Hadasana Abdullah bin Wahbin an Abi Hani an Amr bin Malikin al-Janbi. Ana Fadolata bin Ubaid iku hadasahu. Bercerita siapa Fadolah pada Amr bin Malik. Ana Nabiya sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iku kola bersabda siapa Nabi. Al mukminu utawi orang mukmin. Iku man orang aminahu yang merasa aman pada man sopo annasu manusia. Ala amwalihim atas harta-harta mereka manusia wa anfusihim dan diri mereka manusia. Jadi orang itu kalau beriman betul, dia tinggal di suatu lingkungan. Orang-orang yang ada di situ itu merasa aman dengan keberadaannya. Oh, anak ini baik, tidak ada masalah. Hartaku tidak akan dicuri sama orang ini. Ya, aku juga tidak akan disakiti oleh orang ini. Jadi orang mukmin itu adalah orang yang mana manusia itu merasa aman dengan keberadaan orang tersebut di dalam masalah harta mereka dan diri mereka. Nah, itu. Jadi, kalau ada orang datang, awas nguk pitikmu ilang lho. Ono arek iku, wah iku. Itu berarti tidak merasa aman orang-orang itu kan. Jadi ndeleh barang itu wis ndak ada masalah, aman pokoknya itu kan. Jadi hidup di lingkungan orang iman betulan itu apa? Aman wis, aman. Sepeda motor masih kontake dicantelno ya ora nek wong nyolong. Ya. Jadi hidup di kalangan orang mukmin yang asli mukmin itu semuanya aman. Semuanya aman. Wal muhajiru dan utawi orang muhajir. Orang yang muhajir itu makna aslinya meninggalkan ya. Ikuman orang hajaro yang meninggalkan diaman al-khotoya pada berbagai macam kesalahan, wadunub dan berbagai macam dosa. Jadi orang itu disebut muhajir atau hijrah pada saat dia mampu untuk meninggalkan berbagai kesalahan dan dosa. Tuh. Jadi walaupun ada istilah muhajir itu hijrah dari Mekah ke Madinah, tapi muhajir yang sejati itu dari sudut pandang yang lain itu adalah orang yang mampu meninggalkan berbagai macam kesalahan dan dosa. Tuh. Babun nahyi utawi babnya larangan anin nuhbati dari ngerampok. Jadi meminta dengan memaksa. Ya. Hadasana Muhammad bin Basarin wa Muhammad bin Musana kola berkata keduanya. Hadasana Abu Asim, hadasana bin Jurejin an Abi Zubair. An Jabir bin Abdillah kola berkata Jabir. Kola bersabda sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man utawi barang siapa intahaba yang ngerampok di Yaman, nuhbatan pada suatu perampokan, masyhuratan yang terang-terangan. Jadi ya memang di tempat umum itu. Nah, bondo apa nyawa
ya di tempat umum ngambil hartanya orang. Falaisa maka tidak ada di Yaman iku mina dari golongan kami nabi. Nah, jadi betul-betul ya terang-terangan ngambil hartanya orang dengan memaksa, bukan kok sembunyi-sembunyi, itu enggak. Hadatsana Isa bin Muhammad akhbarana Lais bin Sa'din an Ukel an Ibni Syihab an Abi Bakri bin Abdurrahman ibn Haris bin Hisam an Abi Hurairah karena Rasulullah sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kola bersabda siapa Rasul, la yasni tidak zina sopo azani orang yang zina, hina yasni ketika zina dia, wahwa utawi dia iku mukminun beriman itu tidak, artinya imannya tidak sempurna, di imannya itu tidak sempurna, bukan kok terus bermakna kafir ya enggak. Jadi imannya itu tipis gitu loh. Jadi enggak bisa dikatakan keimanannya sempurna, itu enggak bisa. Ya. Jadi tidak bermakna terus dia kafir, itu tidak. Jadi ini kaitannya bahwa perbuatan itu adalah dosa yang sangat besar dan tidak mungkin orang yang keimanannya sempurna melakukan itu. Yes, pelakunya ya wis iman yes, kualitas rendah lah, kualitas rendah. Wala yasrabu dan tidak minum. Al khamra pada tidak minum siapa orang yang minum ya. Al khamra pada khamr. Hina yasrabuha ketika minum dia pada khamr wahwa dan utawi dia iku mukmin, itu tidak. Wala yasriku dan tidak mencuri sapa asariku pencuri. Hina yasriku ketika mencuri dia wahwa dan utawi dia pencuri iku mukmin, itu tidak. Wala yang tahibu dan tidak merampok nuhbatan pada suatu perampokan. Yarfa'u yang mengangkat sopo annasu manusia. Ilahi pada orang ya. Absarahum pada mata mereka. Artinya ya dilihat banyak orang betul. Jadi bukan perampokan yang sembunyi-sembunyi. Kina yanta hibuha ketika ngerampok dia orang pada perampokan, wahwa dan utawi dia orang iku mukminun iman, itu tidak. Jadi orang-orang yang memang kualitas imannya rendah ya, rendah. Wis kelakuane ngono kuwi. Hadatsana Humaid bin Mas'adah, hadatsana Yazid bin Zurek, hadatsana Humaid, hadatsana Al Hasan an Imran bin Husain, ana Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kala bersabda siapa Rasul. Man barang siapa intahaba yang ngerampok dia nuhbatan pada suatu perampokan, falaisa maka tidak ada dia iku mina dari golongan kami Nabi. Hadatsana Abu Bakri bin Abi Saibata, hadatsana Abul Ahwas an Simak an Tha'labata Ibnil Hakam kola berkata Tha'labah, asobna memperoleh kami gonaman pada kambing ya. Gonaman pada kambing ya. Lil adwi milik musuh ya, milik musuh. Fanta habnaha maka merampok kami pada kambing. Panasobna maka mendirikan kami kudurona pada kendil kami. Kendil itu ya periuk untuk masak itu ya.
Pamaro maka lewat sopoan nabiyu nabi sallallahu alaihi wasallam bil kudur dengan kendil tersebut atau periuk tersebut. Pak Amaro maka perintah siapa nabi biha pada kudur, Pak Ukfiat maka dituang opo kudur. Tumakola kemudian bersabda siapa nabi, innan nuhbata sesungguhnya merampok iku latahilu tidak halal. Karena itu bukan ghanimah, jadi bukan jarahan. Jadi ya jalan-jalan, wah ini kambingnya musuh ini, diambil gitu aja. Dibeleh, dimasak gitu. Rasulullah tahu ini masak apa ini, kambing Nabi, kambingnya siapa? Kambingnya mereka. Ya bukan ghanimah, bukan apa, yes. Wes dituang. Itu ndak halal itu. Ya, itu bukan ghanimah soalnya. Yes, harus dituangkan ndak halal.